Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Pemirsa di mana saja pun berada yang kami hormati, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, juga diberi rezeki yang halal dan thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk kembali kajian kita tasawuf, yaitu lanjutan kajian kita di kitab saya ini di halaman 12, bab tentang adab-adab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul wudu'i. Ini adab tentang berwudu. Fa idza faragta minal istinja'i fala tadruk as-siwaka. Maka apabila engkau telah selesai dari istinja. Semalam kita kan membahas itu istinja, adab-adab istinja dan selain sebagainya. Kalau kita sudah selesai istinja, apa yang harus kita lakukan? Ini lanjutan kajian semalam. Apa yang harus kita lakukan setelah kita selesai istinja, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah, yaitu fala tadruk as-siwaka. Maka jangan engkau tinggalkan bersiwak. Fa innahu matoharatun lil fami wa maradatun lirrab'i wa maskhatun lisyaiton. Maka sesungguhnya bersiwak itu matoharatun lil fam, menyucikan mulut. Wa maradatun lirrab'i, mendatangkan ridhonya Allah. Wa maskhatul lisyaiton, dan mendatangkan marahnya setan. Tentu kita umat Islam lebih menginginkan mengejar ridho Allah ketimbang mengejar ridho setan. Ternyata salah satu sunnah Rasulullah yang paling dibenci setan. Bahkan setan tak ingin melaksanakan itu, tak ingin manusia melaksanakan itu. Apa itu? Bersiwak. Bersiwak dalam hukum fikih adalah sunnah yang sangat dianjurkan, baik bersiwak pakai kayu siwak maupun bersiwak pakai kain, atau bersiwak dengan yang kita laksanakan seperti pakai sikat gigi. Yang penting bersiwak, yang penting kita melakukannya bersiwak. Caranya bagaimana? Dimulai dari atas kanan, dari kanan dimulai, diputar 3 kali. Ini adalah mendatangkan ridhonya Allah. Apa sih fungsi bersiwak? Fungsi bersiwak sangat banyak. Pertama, mengkokohkan gigi kita makin kokoh. Yang kedua, menambah keputihan gigi. Yang ketiga, menambah kecerdasan otak. Yang keempat, menghilangkan bau mulut. Dan banyak sekali fungsi-fungsi bersiwak. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dilaksanakan itu? Ketika mau sholat. Setelah selesai beristinja kita langsung bersiwak, atau ketika mau sholat dilaksanakan bersiwak. Rasulullah memotivasi kita. Apa kata Rasulullah? Wassalatum bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan. Dan sholat dengan memakai siwak, sholat dengan bersiwak, afdalu, lebih afdol, lebih utama, bila min sab'ina sholatan, ketimbang 70 kali sholat bila siwakin, tanpa siwak. Begitulah hebatnya Rasulullah memotivasi kita untuk bersiwak. Sangat mahal pahala siwak ini.
Solatan di situ menjadi tamyiz dari sab'ina. Kenapa? Karena setiap bilang-bilangan dari 11 sampai 299 dinasabkan, kalimat sesudahnya dinasabkan menjadi tamyiz namanya. Afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Dan dalam hadis lain, waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah, yang diriwayatkan Abi Hurairah namanya Abdurrahman bin Zahra. Nama aslinya Abdurrahman bin Zahra, seorang bapak sangat suka dengan kucing, makanya bilang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Ini hadis. Andaikan umatku tidak merasa keberatan, atau andaikan aku tidak merasa takut atas umatku, niscaya aku menyuruh mereka bersiwak ketika setiap mau sholat. Di sini masuk laula walau ma yalzamanil iftida di dalam syair Alfiyah. Laula an asyukko. Kemudian di sesudah an masuk lagi namanya lam, di situ lam taukid, menguatkan betul-betul. Ternyata ada selera Nabi yang Nabi tahan. Saking sukanya Rasulullah beribadah, saking nikmatnya rasa dia yang beribadah, tapi ada selera dia yang dia tahan ibadah karena takut nanti umatnya merasa wajib, merasa keberatan umatnya. Kenapa? Dipikir umatnya jadi wajib. Apa itu? Salah satunya siwak. Begitulah hebatnya Rasulullah, sayangnya sama kita. Seleranya saja yang beribadah, padahal itu sangat nikmat perasaan Rasulullah tahan demi umatnya. Nah, begitulah sayangnya Rasulullah kepada kita. Banyak sebenarnya ibadah-ibadah yang Rasulullah tahan, selera dia yang dia tahan. Dia tak mau melaksanakannya. Kenapa? Karena khawatir nanti dipikir umatnya jadi wajib, umatnya merasa keberatan gitu. Nah, tapi Rasulullah menahan selera itu demi menjaga umatnya. Begitulah sayangnya Rasulullah kepada kita. Allahumma salli wa sallim alaih. Mari perbanyak salawat kepada Rasulullah. Jadi salah satu amalan yang paling disunnahkan Rasulullah adalah bersiwak. Ketika baca Quran bersiwak, ketika mau sholat bersiwak, ketika berzikir bersiwak. Kenapa? Supaya bau mulut kita menghadap kepada Allah itu tidak ada. Karena Rabb, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar yang kita hadapi itu, jangankan ini yang kita sucikan, bahkan mulut kita menjumpai Rabb, bercakap dengan Rabb kita dalam sholat juga harus disucikan. Wa anhu, dan dari Rasulullah juga, dan dari Abu Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyaktuba alayya. Aku diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku takut bahwa diwajibkan atasku. Khawatir Rasulullah, tetapi dianjurkan Rasulullah itu bukan jadi wajib. Summa ijlis, kemudian setelah kita selesai bersiwak, summa ijlis, kemudian duduklah, lil wudu'i mustaqbilil qiblati. Duduklah, rupanya salah satu sunnah berwudu itu duduk. Nah, seperti yang di Rantau Parapat sudah diadakan, seperti Masjid Agung ada tempat duduknya. Di Masjid Ujung Bandar juga ada tempat duduknya. Dan di masjid-masjid lain juga ada tempat duduknya. Ternyata itu sunnah Rasul. Ketika kita duduk berwudu itu dianjurkan. Di sini dalam kitab tasawuf ini pengambilannya. Kemudian duduklah untuk berwudu mustaqbilil qiblati, menghadap kiblat, ala maudi'in murtafi'in, di tempat yang agak tinggi dikit. Ah, tempat duduknya itu agak tinggi. Ah, udah pas ini. Di tempat yang agak tinggi dikit. Kaila yusibaka ar-rasyasu. Apa fungsinya? Supaya percikan-percikan air, yang mana percikan ini ada najis di situ, di lantai itu. Di lantai-lantai itu mana tahu ada najis, kotoran dan lain sebagainya, supaya tak mengenai pakaian kita. Waqul, dan katakanlah ketika mencuci tangan, ketika kita mencuci tangan ternyata ada doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau kami anak pesantren mudah-mudahan sudah hafal. Seperti saya juga sudah hafal, alhamdulillah. Karena sering juga saya amalkan ketika berwudu, saya baca doa dulu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini doa menghindar kita supaya khusyuk untuk berwudu. Ternyata latihan sholat yang khusyuk itu mulai dari wudu.
Kenapa mulai dari wudhu? Karena di dalam wudhu sangat banyak zikir-zikirnya. Ketika kita berwudhu jangan lagi bercakap-cakap. Jangan lagi pernah bercakap-cakap ketika mulai berwudhu sampai kita mau sholat. Jangan lagi pernah bercakap. Di situ sudah latihan khusyuk menuju sholat. Sholat menuju khusyuk. Makanya diperbanyakkan zikir di dalam wudhu. Kenapa? Tujuannya melatih. Ini orang berwudhu yang dipasangnya lagu India. Itu yang baik. Mau berwudhu udah pasang lagu India, apalagi lagi jumpa kawan ketika berwudhu. Ya dolah ya, sehat do katanya. Kalau jumpa kawan ketika kita berwudhu, pasti bercakap-cakap. Padahal hukumnya makruh. Makruh hukumnya bercakap-cakap sama kawan ketika berwudhu. Jangan melaksanakan yang sunnah ketika dan melaksanakan makruhnya. Kemudian sumbaksil, kemudian Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Sumbaksil yadaika, kemudian cuci dulu tanganmu. Cuci tangan, gosok telapak, gosok punggung-punggungnya, cuci. Dibaca lagi doanya. Apa doanya? Ada sebanyak 3 kali dicuci tangan. Qabala an tudkhilahu ma'al ina, sebelum kau memasukkan tanganmu ke bejana. Di sini kalau kita berwudu pakai pancurnya nggak ada bejana. Ternyata kalau kita mau berwudu di atas bejana, cuci dulu tangan di luar bejana itu supaya tidak mustakmal. Ketika kita sudah mencuci tangan, kita masukkan ke bejana nggak lagi mustakmal. Kenapa? Yang dimaksud mustakmal itu adalah basuhan pertama. Kalau basuhan kedua tidak lagi mustakmal. Contoh, ketika kita membasuh muka, basuhan pertama ini jatuh ke bejana mustakmal apabila kurang 2 kullah. Tetapi ketika basuhan kedua jatuh ke bejana tidak lagi mustakmal, tetap sah dipakai. Itulah hukum. Tsumma ighsil yadaika, kemudian cuci duluan tanganmu 3 kali sebelum kau memasukkan ke bejana. Waqul, dan katakanlah ketika menyuci tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halqata. Meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca doa ini, insyaallah apapun yang kita pegang usaha jadi berkah, laris mudah-mudahan. Ketika kita menanam cabai berkah, apapun yang kita lakukan berkah. Ternyata di sini doanya. Enggak usah lagi cari kemana-mana, cari di sini. Gitu. Gak usah jauh-jauh kemana-mana, sini aja. Kemudian setelah itu summan wirab al hadasi, inwi di situ fil amar, rab'a menjadi maf'ul, al hadasi menjadi mudhafun ilaih, rab'a mudhaf, al hadasi mudhafun ilaih. Kemudian berniatlah mengangkatkan hadas au istibahatas sholati, atau membolehkan sholat. Ternyata ketika kita berniat ini air mau diambil, ketika jatuh air ke muka, disitulah jatuh letak niat dalam hati. Di dalam hati niat. Beda lapas niat dengan niat. Lapas niat sengaja aku lapas niat nawaitul wudu. Tapi niat itu dalam hati. Niatnya ada 2. Yang pertama sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas. Itu niatnya. Yang kedua, sengaja aku berwudu untuk membolehkan sholat, untuk kebolehan sholat. Itulah yang 2 itu. Hadas kecil ya. Au istibahati sholat, atau membolehkan sholat. Wala yang bagi antang zubaninya tuka qabala ghuslil wajahi. Tidak sepantasnya mengkosongkan niat ketika membasuh wajah. Kalau ada orang mau berwudu tidak berniat maka tidak sah wudunya. Wudu itu sunnah tapi niatnya wajib. Tidak sepantasnya orang yang berwudu mengkosongkan niatnya. Yang bagi antang zubaninya tuka, tidak sepantasnya bahwa engkau mengkosongkan niatmu qabala ghuslil wajahi, qabala ghuslil wajahi, sebelum kau membasuh wajah. Ghusli membasuh, guslu mandi, gislu air basuhan. Beda baris saja, beda 1 baris saja udah beda maknanya. Itulah kayanya bahasa Arab. Fala yasih wudu'uka, maka tidak sah wudu'mu ketika kosong dalam hati. Tsumma khudh ghurfatan lifika, kemudian ambil 1 cebok, 1 gayung lifika untuk mulutmu, kumur-kumur. Wa tamatmat, kemudian engkau berkumur-kumur biha salasan sampai 3 kali. Wa balligh fi raddil ma, dan sampaikan dan buanglah air setelah berkumur-kumur. Ilal gol somah, sampai ke putarlah air. Wa balligh fi raddil ma, dan putarlah air di dalam mulut. Ilal gol somah, sampai ke tenggorokan. Illa antakuna shaiman, kecuali engkau puasa.
Nah, sunnah Rasulullah salah satu adalah berkumur-kumur ketika mau berwudu. Cara berkumur-kumurnya diputar. Kecuali puasa. Kalau kita puasa berkumur-kumur tanpa diputar. Bolehkah berkumur-kumur ketika puasa? Boleh. Tapi jangan masuk ke dalam, sekedarnya aja, sampai di luar ini saja. Sekedar baru dibuang. Nah, itu boleh. Jangan masuk ke dalam. Illa antakuna shaiman fatarfuk. Kecuali engkau keadaan berpuasa tidak boleh berkumur-kumur. Janganlah kau berkumur-kumur fatarfuk. Maka lakukanlah sekedarnya aja, jangan sempat ke dalam kali. Wakul, dan katakanlah ketika kita berkumur-kumur. Ternyata dalam berkumur-kumur juga ada doanya. Kapan kita berdoanya itu? Doanya dibaca di dalam hati. Kenapa? Melatih kekhusyuan sholat. Khusyuk itu datangnya dari hati, bukan dari pikiran. Makanya biasakan ketika berdoa wudu itu dalam hati. Apa doanya? Allahumma inni ala tilawatin kitabika wa kathirati dzikri wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Itulah doa berkumur-kumur. Nah, yang pertama cuci tangan, baca doa, 2 pahala. Yang kedua, baca doa lagi dapat 3 pahala. Yang ketiga, berniat dapat pahala. Yang keempat, berkumur-kumur dapat pahala, baca doa dapat pahala. Yang kelima, baca doa ketika berkumur-kumur sudah 6 pahala. Masya Allah, berwudu saja sudah banyak ladang pahala, belum lagi melaksanakan sholat. Summa khusgur patan li amfika, kemudian ambil lagi 1 cebok, 1 gayung untuk hidung, masukkan istansyik bil amar juga, wa istansyik, masukkan ke hidung. Kecuali puasa, kalau puasa nggak boleh ini, bahaya nanti, batal nanti, bahaya. Wastansyik, dan berkumur, masukkanlah ke hidung, hiruplah ke hidung dengannya salasan 3 kali. Wastansir, dan keluarkanlah dari hidung ma fil ampi, apa yang ada di dalam hidung. Tapi kalau di mazhab Syafi'i dalam kitab dalam kitab hadis Bulughul Maram itu berkumur-kumur sekaligus memasukkan. Nah, itu sunnahnya, salah satu sunnah Rasul, berkumur-kumur sekaligus memasukkan ke dalam hidung. 2 kali sekaligus, dia bukan dipisah. Kemudian min rutubatin, keluarkanlah dari hidung daripada kotoran-kotoran. Wakul, baca lagi doanya, wal istinsyak, ketika masukkan air ke dalam hidung, Allahumma arhini raihatal jannah wa anta anni radin. Di sini semua sudah doa. Pantaslah ketika kita berwudu kita baca udah ini dalam kitab Irsyadul Ibad. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakannya apabila seorang hamba berwudu, dicucinya semua anggota-anggota yang wajib dan anggota-anggota yang sunnah, maka sebanyak apa dia menyuci anggota yang wajib dan anggota yang sunnah itu, berjatuhan dosa-dosanya. Dosa mata hilang, dosa telinga hilang, dosa hidung hilang, dosa mulut hilang, semua dosa berjatuhan selama dia melaksanakan wudu itu. Luar biasa memang sunnah Rasulullah ini, apabila kita benar-benar mengamalkannya. Allahumma inni, baca lagi doanya, Pak. Allahumma arhini rahital jannah wa anta anni radin. Wa fil istinsar, dan ketika mengeluarkan baca lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar wa su'id dar. Tsumma khudh ghurfatan liwajhika, ambil 1 gayung 1 cebok untuk wajah. Paghsil, maka basuhlah biha, wajahmu, biha, dengan air tadi, mubtadi'an, dimulai dari tastatihil jabhah, dimulai dari tastatihil jabhah, tempat tumbuh rambut, dari sini. Nah, ini dia tempat tumbuh rambut, ila muntaha ma yaqbalu minadz-dzaqani, sampai ke dagu, ini dagu, perbatasan dagu. Dari sini sampai ke sini, itu panjangnya dari atas ke bawah ini. Kalau dari samping bagaimana? Pitul wa minal udhuni ilal udhuni, dari anak telinga sampai ke telinga. Berarti tempat tumbuh rambut sampai tempat tumbuh jenggot atau dagu, sampai dari telinga, anak telinga ini sampai ke telinga ini. Nah, ini dia batas membasuh wajah.
fil ardi fil ardi yang mendatang, dalam mendatang. Wa ausil, dan sampaikanlah al-ma'a air, ini fil amar juga, al-ma'a menjadi maf'ul. Wa ausil, dan sampaikanlah air ila maudi'it tahdhifi, ke tempat-tempat tumbuhnya jenggot. Ini tempat-tempat tumbuh jenggot ini sampaikan air. Wa huwa ma ya'tadu an-nisa'u tanhiyah, dan juga sampaikan air ke tempat kebiasaan perempuan menggunting. Tempat-tempat kebiasaan perempuan menggunting juga sampaikan air, seperti di sininya juga disampaikan air. Asy'ari, rambutnya. Wa huwa ma bainar ra'si, dan dianya di antara kepala, al-udhuni, dan dianya di antara rambut kepala dan telinga, ila zawiyati, sampai al-jabaini, sampai tempat tumbuhnya dua jenggot. Akni ma yaqa'u minhu, atau aku maksud apa yang terjatuh darinya, fi jabhatil wajahi, pada kening wajah. Wa usil alma ila manabitis syu'ur, dan sampaikanlah air ke tempat-tempat rambut al-arba'ah yang 4, al-hajabina, yaitu termasuk dia jabhah, al-hajabina, hajabina ini, wasyaribina, kemudian kumis, satu ini hajabina, kumis. Kemudian wal ahdab, bulu mata. Kemudian al wal ahdabi wal idharaini, dan juga alis mata. Ini semua disampaikan air. Mulai ini. Jangan sempat tak masuk air. Wahuma ma yuwazi al udhunaini, dan dianya apa yang ma yuwazil udhunaini, apa yang setentangan dengan dua, yang berdekatan dengan dua telinga. Mim mubtadil lihya, dari mulai tempat tumbuh jenggot. Wa yajibu isalul ma, dan wajib menyampaikan air ila manabitis sya'ri minal lihyah al-khifah. Hukumnya wajib menyampaikan air ke tempat janggut yang tebal. Kalau tebal dia wajib disampaikan, digosok begini. Jadi kesimpulannya begini, ada tempat-tempat tumbuh rambut yang harus disampaikan air ke sana, seperti ini dan jenggot, dan ini. Nah, itu maksud dia tadi yang saya baca tadi, disampaikan air. Dan kalau bisa ketika kita berwudu, usahakan ini juga kena, ini yang nampak lubang-lubang sini. Banyak orang lalai juga di sini. Berwudunya digosok begini, tarik begini. Ini. Minal lihya al khifah, baik jenggot yang tebal ataupun jenggot yang ringan. Dunal kasifa, bukan jenggot yang tebal. Kalau jenggot yang ringan hukumnya masih tergantung. Kalau ringannya masih nampak nggak pala wajib. Tapi kalau dia tebal wajib. Wa qul indal ghuslil wajah, dan katakanlah ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid. Doa membasuh wajah. Allahumma bayyid wajahi binurika yawma tabayyadu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajahi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Kalau mau pelan, Allahumma bayyid wajahi binurika yawma tabayyadu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajahi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Apa fungsinya ini dibaca? Yang pertama mengampunkan dosa, yang kedua parmanison kalau bahasa kampung. Artinya supaya kita makin manis dilihat orang. Setiap orang melihat kita, suka orang melihat kita gitu. Suka orang melihat wajah kita. Tak bosan orang melihat wajah kita. Ini biasanya diminta anak pesantren. Kalau kami pesantren, ayah, apanya amalan-amalan supaya wajah kita manis? Nah, ini dia. Gak usah jauh-jauh, gak usah kemana-mana cari. Sini ada. Ini ayat Al-Quran. Cuman ditambahi sebagian para ulama karena dijadikan doa.
Kemudian summa ghsil yadaka, kemudian basuhlah dua tanganmu, yang kanan duluan, summal yusra, kemudian yang kiri, ma'al mirfaqain, sampai dua siku. Dari sini, berarti tangan duluan ini. Dari tangan, kalau ada pancur tangan, baru ke siku. Hati-hati ini nggak masuk air di sini nanti, pergelangan ini. Begini dia, kalau dia kuku panjang begini buat. Jangan begini. Jangan begini dibuat, nanti nggak masuk ke kuku. Tapi begini. Kalau ada kuku panjang dari tangan duluan sampai ke dua siku. Kalau bisa lewat, sunnahnya lewat sampai sini. Banyak orang yang berwudu tidak lewat ininya. Nah, nanti nggak sah wudunya. Di sini banyak orang nggak sah wudu, nggak sampai ke sini. Sampai di sini aja nih. Kalau bisa gosok sampai ke sini. Gosok ini pun digosok di pergelangan ini. Digosok di sini supaya masuk air itu. Tsummal yusra, kemudian kiri juga, ma'al mirfaqain, kedua siki, ila ansafil adudaini, sampai ke dua anggota. Fa innal hilyata fil jannah, maka sesungguhnya hiasan dalam surga itu tabalugu mawadil wudu. Orang yang mendapat hiasan di dalam surga itu karena sampainya ke tempat-tempat wudu. Wa qul indal ghusli, dan katakanlah ketika membasuh kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Baca doa lagi, semua pakai doa. Wa indal ghuslil shimal, ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi shimali au min wara'i dhuhri, berlindung dari kitab yang catatan kiri. Kita meminta catatan kanan, jangan catatan kiri nanti di akhirat. Itu doanya. Tsumma istaw'ib, ini akan datang. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Nanti akan datang tentang membasuh rambut, apa doanya. Nah, inilah adab. Beda adab di tasawuf ini, bukan membahas hukum dia sebenarnya, dia hanya membahas adab. Lebih dominan membahas adab. Kenapa? Karena kalau kita sudah membahas adab, sudah pasti membahas yang wajib. Artinya begini, kalau kita membahas adab, sudah pasti kena yang wajibnya. Tapi kalau kita membahas yang wajib, belum tentu membahas adab. Nah, makanya Imam Ghazali lebih unggul membahas adab. Jadi sampai di sini saja. Nanti kan selanjutnya yang akan datang, nanti ada senior isarah atau penasehat isarah yang akan ceramah selanjutnya. Mudah-mudahan tetap dukung channel kami, channel Isarah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat, khususnya kepada kami. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.